Wah, selamat Hari Sepeda Sedunia. Selamat Hari Sepeda Sedunia semuanya. Ini yang ketiga 3 tahun 3 tahun ya, usianya. masih muda. Masih baby step. Nah, jadi kenapa sih bisa ada Hari Sepeda Sedunia? Karena sepeda sendiri, Wit, itu sudah eksis dari tahun 1817. Udah lama ya, Bir ya? Udah beratus-ratus tahun yang lalu sudah Iya, ada. betul. Tapi zaman dulu itu pertama kali dibuat bahan dasarnya belum metal seperti sekarang. Masih bahan dasar kayu seperti itu. Lalu seiring berjalannya waktu dia berubah menjadi bahan-bahan metal yang besi gitu ya. Jadi dia lebih kokoh. Kemudian tradisional dulu pernah ada sepeda ontel gitu, terus ada sepeda balap, sepeda lipat, dan bahkan juga ada sepeda kayu juga yang lahiran tangan-tangan lokal Indonesia. Oh, oke, seru banget tuh. Sepeda buatan orang Indonesia ya berarti ya? Ada yang bahan dasarnya kayu juga. Oh iya, bahan dasarnya kayu. Oh, Bisa lucu banget. dilipat juga kalau nggak salah. Iya. Keren banget sih. Oke. Nah, di tahun 1896 itu di Athena pertama kali ada Olimpiade sepeda. Nah, semenjak itu akhirnya sepeda tuh jadi sebuah hobi baru yang dianggap bisa menyehatkan, terus juga bisa meringankan pikiran karena dianggapnya sambil berrekreasi kan, karena sambil jalan-jalan. Jadi dari seiring berjalannya waktu itu sepedaan tuh jadi sebuah hobi atau tren yang biasa dilakukan sama orang-orang. Di Jakarta sendiri sih dari tahun 1990-an tuh bersepeda tuh udah sering ada. Kemudian tahun 2005-an bersepeda juga sering ada. Kemudian 2010-an juga mulai ada. Tapi sekarang kayak lebih eksis lagi ya, Wit ya. Iya, semenjak pandemi lah ya. Nah, kebetulan kemarin tanggal 3 Juni itu peringatan Hari Sepeda Sedunia. Itu akhirnya dikukuhkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 12 April 2018 seperti itu, karena dia udah tahu nih, wah sepeda ini jadi dampak baik ya buat sehat, terus juga mengurangi global warming ya kan. Jadinya itu ditetapkan lah jadi Hari Sepeda. Nah, akhirnya kemarin tanggal 3 tersebut tuh Pak Anies turut merayakan Hari Sepeda Sedunia. Gubernur DKI Jakarta nih. Nah, maka dia turut merayakannya dengan ikut goes ke kantor. Ya, dia juga melakukan aksi ini bersama dengan komunitas Bike to Work Indonesia. Nah, Bir, jadi isu bersepeda ini yang tadi Bir kita udah ceritain nih sejarahnya itu kayak gimana. Terus isu bersepeda ini sempat beberapa kali naik. Nah, terus yang sekarang lagi cukup viral nih Bir di media daring maupun media sosial kita adalah ini ada di Twitter sih ini. Pesepeda betul, pesepeda arogan kuasai semua jalur. Nah, di sini bahkan di sini khususnya nih ya, sepeda yang dibilang arogan itu adalah sepeda yang namanya road bike, jenisnya road bike lah. Bukan jenis apa ya, fungsi. Mungkin nanti kita jelasin ya gimana. Boleh. Ini jadi bahkan bisa dilihat nih Bir ya, di gambar-gambar ini lihat itu mereka bersepeda di tengah-tengah jalan raya. Padahal ada kita itu kan udah disediain khusus sepeda kan. Dan ini tuh Sudirman ya, Wit ya? Iya, itu sekitaran Sudirman situ ya. Iya, ini di Iya kan, di tengah-tengah. Sementara orang itu kan mau melintas kan kendaraan bermotor. Ini juga malam loh. Jadi mungkin mereka mikirnya karena udah malam udah sepi kali ya. Ya, tapi harusnya nggak boleh karena kendaraan itu untuk karena ada jalurnya ya, Wit? Jalurnya mereka sudah ada jalurnya. Disediain juga dari pemerintah. Betul, tapi mereka tetap tidak di jalur mereka, seperti itu kan. Bahkan ini tuh lagi viral juga, ada pemotor yang mengacungkan jari tengah ke pesepeda sampai seperti itu. Ya, karena ada motor lewat kan, berarti ini bukan Car Free Day kan. Iya, betul. Jadi dia merasa diambil. Sampai ada meme-nya, coba itu keluar meme kayak gitu tuh. Iya sih. Sampai gitu. Iya, aku nggak bersepeda sih nih. Kayaknya kita harus coba bergaul deh sama teman-teman yang sepeda nih. Nah, Bir, jadi kan orang-orang kan pada banyak yang protes nih, udah ada jalur sepeda, kenapa mereka masih di tengah jalan gitu kan. Nah, ini menurut Erwin Handoko dari Brompton Monocyclist itu ngomong kayak gini, jadi sepeda itu ada 3 peruntukan pada dasarnya ya.
Jadi yang pertama itu secara garis besar ada road bike yang sekarang jadi viral ini adalah sepeda balap gitu. Jadi sepeda ini diperuntukkan untuk balap sepeda seperti itu. Lalu ada mountain bike atau sepeda gunung, lalu ada juga commuters bike atau sepeda sehari-hari gitu. Nah, jadi sebenarnya sepeda itu menurut Erwin Handoko ini harusnya bukan dibedakan dari jenis sepedanya, tetapi dibedakan sebenarnya sepeda itu untuk apa. Nah, si road bike ini ya sebenarnya itu adalah sepeda balap. Jadi kan mungkin kalau gunain itu harus cepat, iya kan? Harus cepat gitu loh. Makanya dia nggak bisa di jalur sepeda juga, ya. Gitu. Nah, terus kenapa mereka itu kayak barengan tuh rentetan kan tadi kan kayak gitu kan panjang gitu. Berkomunitas gitu jalannya kayak komunitas gitu kan jalannya, terus harus cepat gitu biasanya. Nah, itu ada nih di dilansir dari sepeda.me. Jadi ini ada namanya teknik pace line yang tidak hanya untuk sepeda balap tapi juga bisa digunakan bagi grup sepeda yang ingin bersama-sama menaklukkan sebuah perjalanan dengan cepat, efektif, dan aman. Nah, pace line ini efektif untuk dilakukan biasanya ketika bersepeda pada jalan raya. Lebih baik lagi pada jalan raya sepi dan lebar. Gitu. Jadi mereka tuh bareng-bareng tuh biar cepat gitu loh maksudnya. Nah, jadi tuh si pace line ini formasi barisan sepeda gitu biar jadi sepeda-sepeda bergerak bersama dalam jarak yang berdekatan pada satu atau dua baris kayak gitu. Nih misalnya kayak gini ya Bir, ini single pace line atau satu baris lurus nih, ini kan ada gambarnya tuh. Nah ini kayak formasi sepeda yang paling dasar dan simpel. Terus habis itu formasi ini terdiri dari satu bagian yang lurus dengan seorang pesepeda di depan jadi pemimpin jalan yang kayak gini. Terus ada juga yang kayak double pace line atau dua baris. Terus habis itu ini lebih enak karena mereka bisa ngobrol tuh sebelah-sebelahan gitu. Oh iya, jadi kayak chatting ya, ada kesempatannya. Nah yang ketiga ini ada si circular pace line atau baris berputar, dan yang terakhir ada cross line atau offset pace line gitu. Jadi sebenarnya banyak, dan kalau mau ngelihat lebih lengkap bisa di sepeda.me. Oke. Jadi tadi tuh yang para pesepeda tadi Widi kasih lihat contoh gambarnya itu yang Sudirman itu sedang melakukan metode ini ya, gitu kayak mereka lagi berbaris, mereka lagi menghemat tenaga untuk menempuh jarak yang lebih jauh. Iya, gitu. Tapi memang mereka tuh jadinya butuh jalannya tuh yang jalan raya gitu kan, jalan raya. Iya, karena kalau di jalur kan, kalau yang di jalur sepeda kan kecil nih ya. Satu sampai dua sepeda mungkin ya, Wid ya. Dan itu mungkin juga buat yang udah pro, yang udah bisa jaga keseimbangan. Dan kalau misalnya di jalur sepeda, mungkin misalnya ada orang lewat atau gimana harus mendadak berhenti atau gimana gitu kan. Sedangkan mereka dalam model sepeda untuk kecepatan tinggi, karena road bike tadi. Sepeda balap kan, khusus balap jadi harus ngayuhnya cepet, terus jadi harus ada formasi-formasi seperti itu lah. Nah, terus Bir, isu ini nih semakin viral nih Bir, dan semakin berpolemik lah, karena Anies Baswedan, gubernur kita, memperbolehkan road bike melintas di jalur kendaraan bermotor. Bisa dilihat nih. Ini ada penyebabnya ya, Wid ya. Betul. Sebenarnya awalnya banyak pelanggaran dulu kan si road bike ini tuh bersepeda di tengah-tengah jalan. Terus tiba-tiba Pak Anies memperbolehkan nih, yaudah nggak apa-apa road bike itu di jalan di jalur kendaraan bermotor kayak gitu. Nah itu tuh banyak kritik banget Bir, datang dari berbagai kalangan yang menilai kalau ini sebenarnya kebijakan ini sebenarnya kurang tepat lah ya, karena menurut salah satu pengamat transportasi yaitu Bapak Azaz Tigor Nainggolan, kebijakan ini membahayakan bagi pesepeda dan pengendara di jalur bermotor. Tadi ada respon seperti itu juga kan, harus mengancungkan jari tengah. Itu seperti itu. Tapi mungkin Pak Anies punya niat lain kali ya, ini kayak kita menarik nih ya buat kita cari tahu lebih dalam ya, kenapa waktu itu Pak Anies memperbolehkan itu ya. Mungkin juga karena udah saking banyaknya komunitas sepeda kan sekarang lagi tren tadi kan. Mungkin cuman jadi dia memfasilitasi itu. Cuman caranya tadi kita harus cari tahu sih. Cuman caranya itu karena menurut para pengamat transportasi ya, khususnya kebijakan Bapak Anies Baswedan yang memperbolehkan road bike melintas di jalur kendaraan bermotor ini melanggar undang-undang Bir. Jadi ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, juga telah diatur di Undang-Undang Nomor 38 tentang tahun 2004 tentang jalan. Dalam aturan itu sudah dinyatakan pemakaian jalur kendaraan bermotor itu hanya untuk kendaraan bermotor, mobil, motor seperti ini itu. Bisa
panjang kalau kita yang bahas. Betul. Jadi ini kita baiknya serahkan kemana? Ke netizen mungkin. Jadi mungkin yang nonton coba di komen menurut kalian tuh gimana sih mengenai si road bike dan kebijakan-kebijakan dari Bapak Anies juga.